Ada hal yang paling menakutkan di dunia ini, bukan ketika seseorang berani berbicara, tapi ketika semua orang memilih untuk diam. Diam karena takut salah ngomong, diam karena takut diserang, dan diam karena di negeri ini kata-kata bisa menjadi sebuah peluru. Dulu orang-orang turun ke jalan teriak reformasi. Mereka melawan kekuasaan supaya kita, generasi setelahnya, bisa bebas bersuara. Tapi lucunya, sekarang justru di masa yang katanya demokratis, bicara malah dianggap dosa. Ada mahasiswa yang cuma membawa poster yang berisikan kritik sederhana, tapi dipanggil oleh pihak kampus. Ada jurnalis yang hanya menuliskan opini pribadi, tapi terkena diskriminasi. Ada rakyat kecil yang hanya berkomentar di media sosial, justru dilaporkan, ditangkap, dan diadili. Dan semuanya atas nama ketertiban umum. Kita hidup di negeri yang katanya bebas, tapi mikrofon rakyat justru makin dikecilkan volumenya. Kritik disebut sebagai ujaran kebencian, diskusi dianggap sebagai hal provokasi, dan berpikir kritis mulai terasa seperti kejahatan baru. Padahal, bukankah kita ini anak dari reformasi? Anak yang lahir dari darah dan air mata mereka yang dulu berani untuk berbicara. Tapi sekarang, kita justru takut dengan hal yang sama, bicara. Dan yang paling ironis adalah bukan cuma rakyat biasa yang takut. Bahkan kampus, tempat di mana ide yang seharusnya bebas untuk tumbuh, mulai ikut membungkam. Kritik mahasiswa dicap sebagai hal yang tidak sopan. Diskusi publik dianggap sebagai hal yang mencemarkan nama baik. Sementara, di sisi lain, ketidakadilan berjalan dengan wajah yang tenang. Dengan jas, dasi, dan senyum yang penuh kepura-puraan. Dan, ya, inilah dia wajah baru dari pembungkaman. Bukan dengan senjata, tapi dengan rasa takut. Bukan lewat penjara besi, tapi lewat pasal-pasal yang lentur. Dan tekanan sosial yang membuat kita berpikir dua kali sebelum mengucapkan kebenaran. Dalam video kali ini, mari kita membahas tentang sesuatu yang cukup sederhana, tentang kebebasan berpendapat, tentang hak yang paling dasar sebagai manusia, yang ironisnya makin lama makin terasa mewah di negeri sendiri. Perkenalkan, nama saya Komang Aldo Giranda. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan, dengan NIM 084014225054. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Kebebasan berpendapat di Indonesia hari ini bukan cuma terancam, tapi dibungkam secara halus. Kita bisa lihat bagaimana UU ITE jadi senjata yang bisa diarahkan ke siapa aja. Aktivis, mahasiswa, jurnalis, bahkan semua pun bisa kena. Hanya karena mengatakan bahwa saya tidak setuju. Tapi lucunya ketika rakyat diam, mereka bilang kita apatis. Tapi ketika rakyat bersuara, mereka bilang kita provokator. Jadi sebenarnya kita sebagai rakyat harus bagaimana? Mereka bilang kalau bicara itu bicara yang sopan. Tapi bahkan ketika kita bicara sopan pun, tetap saja dianggap sebagai melawan. Karena ternyata yang mereka mau bukan rakyat yang sopan, tapi rakyat yang diam. Sekarang kita bicara masalah hukum, bukan perasaan. Kita buka Undang-Undang 1945, dasar dari seluruh peraturan di negeri ini, yang dimana dalam pasal 28E ayat 3 mengatakan jelas bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28F menegaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dan pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab sebuah negara.
Jadi kalau ada rakyat yang dipenjara karena berbicara, pertanyaan sederhana, siapa yang sebenarnya melanggar hukum? Rakyat atau negara? Konstitusi sudah bicara, rakyat punya hak untuk bersuara. Tapi yang terjadi sekarang, konstitusi hanya dibaca, bukan dijalankan. Dan pasal-pasal dijadikan tameng kekuasaan, bukan pelindung kebenaran. Kita semua tentunya menghafal Pancasila. Dari kecil, tiap Senin pagi kita berdiri di lapangan, tangan di dada, mengucap dengan lantang. Tapi apa gunanya menghafal kalau nilai-nilainya enggak kita jalankan? Sila kedua mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi apakah membungkam pendapat manusia itu adil dan apakah itu beradab? Sila keempat mengatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kalau rakyatnya nggak boleh bicara, di mana musyawarahnya? Di mana kebijaksanaannya? Dan sila kelima mengatakan bahwasannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan cuma soal ekonomi dan uang, tapi juga keadilan untuk bersuara dan keadilan untuk didengar. Jadi, ketika rakyat dibungkam, yang dilanggar bukan cuma hak asasi, tapi juga Pancasila itu sendiri. Kalau kebebasan bicara pun dimatikan, maka matilah demokrasi. Masyarakat akan takut mengkritik, dan mahasiswa akan berhenti berpikir. Bahkan media pun akan berhenti untuk menulis. Kita kan hidup di negeri yang tenang, tapi ketenangan itu pun hanyalah palsu semata. Karena di balik diamnya rakyat, ada ketakutan yang luar biasa. Negara tanpa kritik itu seperti tubuh tanpa rasa sakit. Terlihat sehat, tapi perlahan mati dari dalam. Dan yang lebih menyedihkan adalah ketika mahasiswa yang seharusnya menjadi suara moral bangsa ikut takut berbicara. Dan dampaknya, masa depan negeri ini pun akan ikut kehilangan arah. Tapi kita belum terlambat. Kita masih punya suara, kita masih punya akal sehat. Yang pertama, hentikan penyalahgunaan pasal karet UU ITE. Kritik yang jujur bukan kejahatan, itu hak warga negara. Yang kedua, lindungi ruang-ruang diskusi di kampus dan media. Kampus seharusnya jadi tempat berpikir, bukan tempat takut. Yang ketiga, bangun budaya dialog, bukan sensor. Karena kebenaran dilahir dari perbedaan pendapat, bukan dari keheningan. Kritik itu bukan tanda benci. Kritik adalah bukti tanda cinta. Cinta pada negeri ini, cinta pada keadilan, dan cinta pada kebenaran. Kalau semua orang diam, maka kebohonganlah yang akan menang. Kampus adalah cermin dari negara ini. Kalau di dalamnya kebebasan berpikir mati, maka bangsa ini akan buta terhadap masa depannya sendiri. Jadi, mari kita kawal suara kita. Mari jaga hak kita untuk berbicara. Karena suara rakyat bukan ancaman, tapi nyawa dari demokrasi itu sendiri. Kita tidak butuh rakyat yang berseragam. Kita butuh rakyat yang berani berbeda. Kritik adalah bentuk kasih sayang, dan kejujuran adalah bentuk tertinggi dari cinta pada negara. Ingat bahwa kebebasan berpendapat adalah hak, bukan pemberian. Karena kalau hari ini kita takut berbicara, besok mungkin kita nggak punya hak untuk berpikir. Demikian pembahasan yang saya bawa dalam video kali ini dengan topik yang cukup sederhana, yakni tentang kebebasan berpendapat. Pada intinya, kebebasan berpendapat adalah hak, bukan pemberian.
Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.